Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi yang berjudul Metode harga pokok proses yang produknya diolah lebih dari satu departemen produksi. Dari mata kuliah, Akuntansi Biaya dengan dosen pengampu kami yang cantik, Ibu Fitria Amalo. Sebelumnya, perkenalkan saya Victoria Sabon dan saya Andi Puja Aprilianti. Oke baik, tanpa berlama-lama, kita langsung ke materinya. metode harga pokok proses yang produknya diolah lebih dari satu departemen produksi. Jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, perhitungan biaya produksi per satuan produk yang dihasilkan oleh departemen produksi pertama sama dengan harga pokok produk yang diolah dalam satu departemen produksi. Perhitungan biaya produksi per satuan produk yang telah merupakan produk jadi dari departemen sebelumnya yang membawa biaya produksi dari departemen produksi sebelumnya, maka produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama terdiri dari A. Biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya, B. Biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama, di mana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, tetapi secara ekonomis, produk tersebut dapat diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu. Dalam hal ini, perlu diperhatikan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki rendah dari nilai jual setelah produk tersebut diperbaiki. Faktor penyebab terjadinya produksi cacat menurut Bustami dan Nurlela tahun 2013 antara lain A. Bersifat normal, di mana setiap proses produksi tidak bisa dihindari terjadinya produk cacat, maka biaya untuk memperbaiki produk cacat tersebut dibebankan ke setiap departemen di mana terjadinya produk cacat dengan cara menggabungkan setiap elemen biaya yang dibebankan pada setiap departemen. B. Akibat kesalahan, di mana terjadinya produk cacat diakibatkan kesalahan dalam proses produksi seperti kurangnya perencanaan, kurangnya pengawasan dan pengendalian, kelalaian pekerjaan, dan sebagainya. Maka, biaya untuk memperbaiki produk cacat seperti ini tidak dibebankan setiap elemen biaya, tetapi dianggap sebagai kerugian perusahaan yang harus dimasukkan ke dalam rekening rugi cacat. Contoh dalam metode ini adalah sebuah perusahaan wahana PT Lestari memiliki dua departemen produksi, Departemen A dan Departemen B, untuk menghasilkan produknya. Data produksi dan biaya kedua departemen tersebut dalam bulan Januari 2008 disajikan sebagai berikut. Untuk menghitung harga pokok produk selesai Departemen A yang ditransfer ke Departemen B dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen A pada akhir bulan Januari 2008, perlu dilakukan penghitungan biaya produksi persatuan yang dikeluarkan oleh Departemen A dalam bulan yang bersangkutan. Hasil perhitungan ini kemudian dikalikan dengan kuantitas produk selesai yang ditransfer Departemen A ke Departemen B dan diperoleh informasi harga pokok produk jadi yang ditransfer tersebut. Untuk menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen A pada akhir periode, biaya produksi persatuan tersebut dikalikan dengan kuantitas persediaan produk dalam proses, dengan memperhitungkan tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses tersebut. Untuk menghitung biaya produksi persatuan yang dikeluarkan oleh Departemen A tersebut, perlu dihitung unit ekuivalensi dan unsur biaya produksi Departemen A dalam bulan Januari 2008 dengan cara perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku yang dikeluarkan Departemen A dalam bulan Januari 2008 tersebut dapat menghasilkan 30.000 kg produk selesai dan 5.000 kg persediaan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku sebesar 100%. Hal ini berarti bahwa biaya bahan baku sebesar 70.000 tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk jadi sebanyak 30.000 kg dan 5.000 kg atau 5.000 kg dikali 100% persediaan produk dalam proses
Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya bahan baku adalah 35.000 kg yang dihitung sebagai berikut. 30.000 ditambah 100% dikali 5.000 sama dengan 35.000 kg. Yang kedua, biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh Departemen A dalam bulan Januari 2008 sebesar 155.000 tersebut dapat menghasilkan 30.000 kg produk selesai dan 5.000 kg persediaan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian biaya konversinya sebesar 20%. Hal ini berarti bahwa biaya konversi tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk selesai sebanyak 30.000 kg dan 1.000 kg atau 5.000 dikali 20% persediaan produk dalam proses. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya konversi adalah 31.000 kg yang dihitung sebagai berikut. 30.000 ditambah 20% dikali 5.000 sama dengan 31.000 kg. Perhitungan biaya produksi per kilogram produk yang diproduksi oleh Departemen A dalam bulan Januari 2008 dilakukan dengan membagi tiap unsur biaya produksi, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh Departemen A seperti pada perhitungan di bawah ini. Setelah biaya produksi persatuan dihitung, harga pokok produk selesai ditransfer Departemen A ke Departemen B dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen A pada akhir bulan Januari 2008 dapat dihitung sebagai berikut. Harga pokok produk selesai ditransfer ke Departemen B sebagai berikut. Dari perhitungan di bawah ini dapat dibuat laporan biaya produksi sebagai berikut. Berdasarkan informasi dalam laporan biaya produksi Departemen A tersebut, biaya produksi yang terjadi dalam Departemen A dalam bulan Januari 2008 dicatat dengan jurnal berikut ini. Yang pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A senilai Rp70.000. Persediaan bahan baku senilai Rp70.000. Yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A senilai Rp155.000. Gaji dan upah senilai Rp155.000. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen adalah senilai Rp248.000. Berbagai rekening yang dikredit adalah senilai Rp248.000. Yang keempat, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B senilai Rp450.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A senilai Rp150.000. Barang dalam proses BOP Departemen A senilai Rp240.000. Yang kelima, jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen A pada akhir bulan Januari 2008. Persediaan produk dalam proses Departemen A senilai Rp23.000. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A senilai Rp10.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A senilai Rp5.000. Barang dalam proses BOP Departemen A senilai Rp8.000. Dari contoh tersebut di atas, 30.000 kg produk selesai yang diterima oleh Departemen B dan Departemen A telah membawa total biaya produk dalam Departemen A sebesar Rp450.000 atau senilai Rp15 per kilogramnya. Untuk mengolah produk yang diterima dari Departemen A tersebut, Departemen B mengeluarkan biaya kerja dan biaya overhead pabrik dalam bulan Januari 2008 berturut-turut sebesar Rp270.000 untuk mengolah produk yang diterima dari Departemen A tersebut.
Departemen B mengeluarkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik dalam bulan Januari 2008 berturut-turut sebesar Rp270.000 dan Rp405.000 dari 30.000 kg produk yang diolah Departemen B tersebut dapat dihasilkan produk jadi yang ditransfer ke gudang sebanyak 24.000 kg dan persediaan produk dalam proses pada akhir bulan sebanyak 6.000 kg dengan tingkat penyelesaian 50% untuk biaya konversi. Untuk menghitung harga pokok produk jadi Departemen B yang ditransfer ke gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen B pada akhir bulan Januari 2008, perlu dilakukan perhitungan biaya persatuan yang ditambahkan oleh Departemen B dalam bulan yang bersangkutan. Hasil perhitungan ini kemudian dikalikan dengan kualitas produk selesai yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang dan akan diperoleh informasi biaya yang ditambahkan atas harga pokok-pokok yang dibawa dari Departemen A. Untuk menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen B pada akhir periode, harga pokok produk yang berasal dari Departemen A harus ditambah dengan biaya produksi persatuan yang ditambahkan Departemen B dikalikan dengan kuantitas persediaan produk dalam proses tersebut dengan memperhitungkan tingkat penyelesaiannya. Perlu dihitung unit ekuivalensi tiap unsur biaya produksi yang ditambahkan oleh Departemen B dalam Januari 2008 secara perhitungan sebagai berikut. Biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang ditambahkan oleh Departemen B dalam Januari 2008 untuk memproses 30.000 kg yang diterima dari Departemen A sebesar Rp155.000 tersebut dapat dihasilkan 24.000 kg produk jadi dan 6.000 kg persediaan produk dalam proses yang ditingkatkan penyelesaiannya biaya konversinya sebesar 50%. Hal ini berarti bahwa biaya konversi tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk selesai sebanyak 24.000 kg dan 3.000 kg atau 6.000 dikali 50% persediaan produk dalam proses. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya konversi adalah 27.000 kg yang dihitung sebagai berikut. 24.000 ditambah 50% dikali 6.000 sama dengan 27.000 kg. Perhitungan biaya produk per kilogram yang ditambahkan oleh Departemen B dalam bulan Januari 2008 dilakukan dengan membagi tiap unsur biaya produksi atau biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh Departemen B adalah sebagai berikut. Setelah biaya produksi per kilogram yang ditambahkan oleh Departemen B dihitung, harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B ke gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses di Departemen B pada akhir bulan Januari 2008 dapat dihitung sebagai berikut. Perhitungan tersebut di bawah kemudian disajikan di dalam laporan biaya produksi Departemen B sebagai berikut ini. Jurnal pencatatan biaya produksi Departemen B. Berdasarkan informasi yang disajikan dalam laporan biaya produksi Departemen B tersebut, biaya yang terjadi dalam Departemen B dalam bulan Januari 2008 dicatat dengan jurnal sebagai berikut ini. Yang pertama, jurnal untuk mencatat penerimaan produk dari Departemen A. Barang dalam proses, biaya bahan baku Departemen B sebesar 450.000. Barang dalam proses, biaya bahan baku Departemen A sebesar 60.000. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja Departemen A 150.000. Barang dalam proses, biaya overhead pabrik Departemen A sebesar 240.000. Lihat kembali jurnal nomor 5 yang dibuat untuk mencatat biaya produksi Departemen A tersebut di atas. Yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja Departemen B sebesar 270.000. Gaji dan upah sebesar 270.000. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik.
barang dalam proses BOP Departemen B senilai Rp405.000, berbagai rekening yang dikredit senilai Rp405.000. Yang keempat, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang. Persediaan produk jadi senilai Rp960.000, barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B senilai Rp360.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B senilai Rp240.000, barang dalam proses BOP Departemen B senilai Rp360.000. Yang kelima, jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen B pada akhir bulan Januari 2008. Persediaan produk dalam proses Departemen B senilai Rp165.000, barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B senilai Rp90.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B senilai Rp30.000, barang dalam proses BOP Departemen B senilai Rp45.000. PT Wahana Lestari memiliki 2 departemen produksi untuk menghasilkan produknya, Departemen A dan Departemen B. Bagi akuntansi biaya perusahaan tersebut mengumpulkan data bulan Januari 2008 seperti yang disajikan sebagai berikut. Oke teman-teman, sekian materi yang kami bawakan. Bagi teman-teman yang belum mengerti untuk materi yang kami bawakan pada hari ini, kami akan menayangkan slide-nya di akhir video ini. Sekian dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menayangkan slide dari materi dari awal sampai akhir. B. Perlu dihitung unit Ekuivalensi. Ekuivalensi. Kami akan menayangkan ini di Indosiar pukul 10.